Hai Sobat Gila Mupi, balik lagi bersama saya di mana kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata mahasiswi bernama Laura. Film ini sendiri rilis tahun 2010 menceritakan Laura yang harus open BO agar dapat menyelesaikan studinya. Film ini sebagai bentuk kritik pada masa itu terhadap pemerintah atas mahalnya biaya pendidikan. Tanpa perlu banyak bekicot, langsung saja ke alur filmnya. Sebelum itu, bagi kalian yang baru ketemu channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video keren dan menarik lainnya. Diawali dengan memperlihatkan Laura sedang dalam kelas. Di sini, Laura terlihat memegangi perutnya yang lagi sakit. Tak lama, Laura berniat keluar ruangan, namun baru beberapa langkah, Laura langsung jatuh pingsan. Rupanya sakitnya Laura diakibatkan kurang makan, sehingga dosen menyarankan Laura agar mengkonsumsi makanan bergizi seperti daging. Di sini Laura berkata kalau dirinya tak sanggup membelinya karena mahal. Dosen itu kemudian kembali menyuruh Laura agar meminta kepada orang tuanya. Di sini Laura berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga tidak mungkin baginya meminta kepada orang tuanya. Lagian, orang tuanya belum tentu dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga di sini Laura bilang kalau dia sudah baik-baik saja, lalu kembali ke kelasnya. Sesampainya di kosan, kembali masalah menimpa Laura. Dia yang ngekos bersama pacarnya kini kesulitan membayar sewa kos. Di sini terungkap bahwa Laura adalah anak yang rajin karena selain kuliah, dia juga bekerja part-time. Sayangnya, Laura mempunyai pacar yang buruk. Dia bernama Rojak yang saking malasnya saat meminta jatah apem kepada Laura pun, Laura lah yang harus bergoyang di atas. Saat lagi asik, tiba-tiba listrik ikut padam yang rupanya tagihan listrik belum dibayar. Nah, di sini bukannya usaha atau apalah gitu, si Rojak ini malah marah kemudian mengabaikan Laura. Di sini, Laura berinisiatif untuk mencari pekerjaan tambahan demi kebutuhan hidupnya. Laura mencari pekerjaan yang cocok dari internet dan tak sengaja menemukan sebuah website pijat yang dihuni pria berbagai kalangan yang butuh servis dari ABG. Uang yang ditawarkan juga fantastis, sehingga Laura membalas salah satu tawaran dari website itu dengan mendeskripsikan dirinya seorang gadis 19 tahun dan belum pengalaman. Tidak disangka orang itu tertarik pada Laura dan mengatakan dirinya akan mengajari Laura caranya. Orang itu bernama Joseph, berusia 57 tahun. Singkatnya, Laura bersiap-siap untuk job barunya dan ke hotel yang sudah disepakati. Saat di kamar, Joseph memberikan secari kertas yang di dalamnya tertulis semua perintah yang harus dilakukan Laura. Pertama, Laura harus melepas pakaiannya. Setelah itu, membersihkan diri di kamar mandi. Dengan rasa tidak berdaya, Laura harus mengikutinya. Terakhir, Laura harus merangsang diri sendiri, sementara Joseph melakukan fantasi dan senam 5 jari. Saat mau bobok bareng, Laura terlihat kaku sehingga Joseph lekas memberikannya sejumlah uang dan bonus, kemudian menyudahinya. Di sini, Laura kelihatan senang karena dapat uang yang cukup banyak dalam waktu sekejap. Saat pulang, Laura langsung mentraktir temannya untuk makan dan minum enak dengan hasil jerih payahnya. Setelah itu, Laura kembali mencoba untuk kedua kalinya. Kali ini, dia ketemu om-om di sebuah kafe. Setelah sepakat atas tugas dan bayaran, Laura lalu meminta om-om itu agar langsung sewa hotel. Sayangnya, om itu cuma punya uang untuk membayar Laura dan tidak punya uang lagi untuk sewa hotel, sehingga alternatif lain adalah dalam mobil. Di sini, Laura memberikan servisnya menggunakan tangan dan mulut. Tapi sayang, om itu tidak dapat membendung hasratnya sehingga Laura dicelup paksa sampai teriak kesakitan. Setelah itu, Laura ditinggalkan usai memberikan uang atas jasanya. Saat pulang, Laura lalu menceritakan pada pacarnya semua kemalangan yang dia alami. Bukannya simpati, cowoknya malah seakan tidak peduli. Laura yang sudah habis kesabaran langsung memutuskan sang pacar kemudian pergi dari situ. Agar dapat membayar kosan barunya, sesekali Laura melakukan potret bugil di sebuah studio. Singkat cerita, di sini kuliah Laura hampir masuk akhir semester, sehingga dirinya harus mendapat uang lebih untuk menyelesaikan kuliahnya. Di sisi lain, dia juga butuh sebuah laptop baru agar lebih mudah untuk belajar. Tak ada pilihan lain, Laura pun menghubungi Joseph yang menurutnya pelanggan baik. Mereka kemudian kembali bertemu di hotel. Di sini, Joseph membawa laptop yang Laura inginkan.
Sayangnya, Joseph kali ini meminta lebih dari yang Laura bayangkan. Kali ini, Joseph mengikat Laura yang bugil, kemudian memasukkan otong mainan super besar yang dia bawa. Hal itu membuat Laura meronta-ronta dan mencoba melepaskan diri. Beruntung dia berhasil selamat dan membawa laptopnya. Karena baru saja mengalami hal buruk, kini Laura butuh seseorang sebagai sandaran dan teman curhat. Dia pun menelpon pacar barunya yang baru dia kenal sewaktu di kampus. Dia bernama Benjamin. Saat Benjamin sudah tiba di sana, Laura lalu menceritakan siapa dia sebenarnya dan terkait pekerjaannya. Mendengar hal itu, Benjamin merasa simpati dan mengerti atas keadaan Laura dan tidak keberatan tentang pekerjaan Laura. Hingga akhirnya mereka lalu melewati malam dengan celup-celupan. Mendapat support dari pacar, Laura tidak ragu-ragu lagi menjual tubuhnya secara utuh. Meski kebanyakan pelanggannya berumur tanggung hingga kakek-kakek yang sudah bau tanah. Pada akhirnya, tidak ada waktu buat kencan dengan Benjamin. Hingga suatu hari, Benjamin tahu kalau Laura menemui Joseph yang dulu pernah menyiksa dirinya. Hal itu membuat Benjamin sangat marah hingga memandang hina pada Laura. Di sini, Benjamin memutuskan hubungan mereka hingga Laura dengan segala cara meminta maaf dan memberi penjelasan. Bahkan di sini, Laura sampai menservis Benjamin di tempat umum demi mendapat maaf dari kekasihnya itu. Sayangnya, usai cerot, Benjamin justru jadi kurang simpatik dan terus tidak mau memaafkannya. Bahkan, Benjamin merendahkan profesinya. Tidak sampai di situ, kemalangan Laura juga bertambah sebab foto-foto bugilnya kini telah tersebar di internet oleh pemilik studio tempat Laura pernah bekerja part-time. Sehingga semua orang di kota kini semakin memandangnya dengan sebelah mata. Tidak tahan hidup di sana, Laura kini memutuskan pindah di sebuah kota dan meninggalkan kuliahnya yang selama ini diperjuangkan. Dan tidak lama, Laura mendapat tawaran lagi dari Joseph dengan uang sebanyak 1.000 euro dan Laura harus bersamanya selama 5 jam. Mereka lalu bertemu di sebuah hotel. Tapi kali ini, Joseph tidak butuh servisnya. Joseph justru mengajaknya ke sebuah klub yang tak jauh dari hotel itu. Di sana, Laura diminta menggoda para pengunjung dan menservisnya. Hal itu kemudian Laura lakukan demi cuan besar. Di luar dugaan, Laura justru mendapat penyiksaan lagi dari para pengunjung dengan mencelupnya dengan cara kasar. Dan parahnya, saat selesai, Joseph hanya memberi 10% dari yang telah disepakati. Hal ini tentu membuatnya menangis saat itu juga. Singkat cerita, dia bilang ke teman kampusnya kalau dirinya akan berhenti kuliah dan pindah ke luar kota. Mendengar itu, temannya Laura memberi saran agar terus kuliah. Masalah absen, teman Laura akan mengisinya, sedangkan materi pembelajaran, temannya itu juga akan mengirimkannya supaya Laura tidak ketinggalan pelajaran. Setelah semua yang dialami, Laura kemudian berangkat keluar kota untuk memulai hidupnya yang baru. Namun, karena tidak punya cukup uang beli tiket, Laura nekat menaiki kereta dengan cara bersembunyi di dalam toilet. Setibanya di kota tujuan, dia kemudian menetap di kontrakan sederhana milik temannya untuk sementara waktu, hingga dirinya mendapat pekerjaan. Laura lalu mencari kerja di hampir semua sudut kota dengan penuh harapan ada yang mau menerimanya bekerja. Singkatnya, dia mendapatkan pekerjaan di sebuah kafe. Di situ, Laura dikelilingi teman-teman yang baik yang sangat mensupportnya agar lulus menjadi seorang sarjana. Hingga tibalah waktu di mana hari ini adalah ujian semester akhir dimulai. Kembali ke kota yang dulu menghancurkan hidupnya, Laura ke kampus kemudian memulai ujian akhir. Setelah itu, Laura langsung kembali ke kota tempat dia bekerja, di mana di kota itu, dia sudah dapat hidup layak serta memiliki pekerjaan yang lebih baik. Singkat cerita, saat pengumuman hasil ujian, Laura berhasil lulus dengan nilai terbaik. Tamat, ending yang sungguh sopan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video keren dan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.